Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom jemaat Betani Cirebon yang kasih Tuhan. Shalom untuk Bapak Ibu Saudara juga menyaksikan ibadah live dari live streaming. Saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan satu dalam doa. Kita akan mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa datang beribadah. Baik kami yang menyaksikan dari rumah melalui live streaming ataupun kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami dengan hati yang sungguh-sungguh kami akan memuji menyembah Engkau. Kami percaya kami merasakan kuasa Tuhan menjamah setiap kami pagi hari ini. Kami buka hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami habiskan ibadah Betani Pleasure of God Cirebon pada pagi hari ini. Dalam satu nama yang luar biasa. Kami akan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. Dia kekuatan kita. Haleluya. Oh, Yesus kau kekuatan di hidup kami. Hey, hey, hey. Katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku. takkan gentar langkah kami, Takkan gentar langkahku. amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami, Kaulah sumber kuatku. lembah yang kelam. Hey. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau sertaku. dengan imanku ku diselamatkan. oleh kuasa Yesus, Mari angkat tanganmu. ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus kasih kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Yeah. Kaulah sumber kuatku. Dia bersama-sama kami. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab engkau serta. oh, dengan iman kami, Dengan imanku diselamatkan. oleh kuasa Yesus, Oleh kuasa Yesusku. ku angkat tangan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, berkuasa. berkuasa selamanya. Ku angkat tangan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, Berkuasa. berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Dia angkat tangan kita. Ku angkat Terima kasih, tanganku Tuhan. di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuat kami. Kaulah sumber kuatku. Bersama-samamu Tuhan. Lembah yang kelam kan ku lewati. Sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami.
kuasa selamanya. Cepat saja katakan, ku angkat tangan, ku angkat. Oh, berkuasa, surga bumi nyatakan, ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tangan, Sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang setia. Katakan, kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa kami padamu. balas kebaikan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu Selamanya. selamanya. Amin.
Kau selamatkan hidupku. Kau Allah yang setia. Mari sama-sama katakan, Kau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa mulia, Bapa yang mulia. amin. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Iya, Kaulah harapanku, hidup kami dalam-Mu. hidupku dalam-Mu. Terima kasih, Terima kasih Tuhan, yang selamatkan hidup kami. Kau selamatkan hidupku. Amin Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Bersyukur padamu. Kami balas Apakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Berlimpah benar. segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Saya undang untuk bangkit berdiri Bapak dan Saudara. Dengan amanah Bapa, Segala kebaikan melimpah syukur kami Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Dalam basika dalam dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan.
Segenap hati kami Tuhan. Oh, makasih untuk banyak kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Satu kali lagi katakan, dengan apa amin, amin. Segala kebaikan-Mu, yes. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Amin. Yes. Mari jemaat saja angkat pujian ini. Jemaat saja katakan, dengan apa kami balas. Amin. Mari sama-sama katakan, dengan apa segala dalam hidup kami. Dengan apa
Amin. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup bagiku, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu cukup bagiku, terima anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Amin. Katakan, oh Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara di hadapan Allah.
punya mula kebesaran dan kejayaan. Oh, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari angkat tangan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaan. Mari lambaikan tangan, katakan Hosana, Hosana bagi Sang Raja, Hosana di tempat yang maha tinggi, Hosana, Hosana
bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau begitu baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bahagia menjadi milik-Mu Tuhan. Pagi ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa terima kasih. Karena kami masih dipercaya untuk hidup dan mampukan kami menghidupi setiap kebenaran-Mu. Kami mau hidup bagi Engkau Tuhan. Kami mau mengisi hari-hari hidup kami yang sisa ini untuk melakukan kehendak-Mu saja Tuhan. Ajari kami dengan firman-Mu, kebenaran-Mu yang terus memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Ambil alih pemberitaan firman saat ini Tuhan. Biar setiap kata dan kalimat yang keluar dari bibir mulut lidah hamba adalah suara-Mu, kebenaran-Mu yang murni Tuhan. Dijauhkan dari hamba mencuri kemuliaan milik-Mu saja Tuhan. Ambil alih jemaat ini Tuhan, buka pikiran kami, pengertian kami. Biar kami boleh mengerti apa yang Kau maksud dalam hidup kami. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu. Setiap pekerjaan kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis dengan segala tipu dayanya yang mencoba-coba mencuri, merampas firman-Mu, kami patahkan dalam nama Yesus. Roh yang menghambat konsentrasi kami, yang mengganggu pikiran kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus mencengkram setiap hati pikiran kami. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Yang percaya berkata amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar pagi ini? Bersama Yesus kita bisa melewati semuanya. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau naikkan satu lagu, mungkin ada latihan, kunci F. Ngalir aja, pokoknya ikuti. Ini lagu bagus saudara, saya beberapa hari ini merenung tentang lagu ini. Coba. Betapa singkatnya hari. Salah. Bukan begitu. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam dekap waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu.
debu. Setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku begitu sisa masa hidupku. Sesungguhnya, katakan amin. Yesus Tuhan. Oh, setiap insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku begitu sisa masa hidupku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, sesungguhnya dari debu. Amin. Insan berpulang masuk ke abadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku begitu sisa masa hidupku. Tuhan ajar kami. Tuhan ajarku begitu sisa masa hidupku. Tuhan ajarku begitu sisa masa hidupku. Betapa singkatnya hidup. Bapak Ibu, saya kemarin ke Surabaya melayat Om Alek. Ya, Om Alek sudah 80. Tapi kita nggak tahu. Kemarin ada seorang hamba Tuhan, dia cerita ada satu keluarga muda, umur belum 40, mungkin 30 lebih. Habis olahraga, suaminya pulang. Dia bilang, aduh, pingsan. Istri bilang, jangan bercanda dong, Pi. Tapi bercanda melulu. Ternyata bukan bercanda, langsung seperti uap. Nah, untuk ini kalau kita tahu Bapak Ibu, kita sadar, apalagi hari-hari ini masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita nggak boleh main-main lagi dengan hidup ini. Ya, kita mungkin, Pak, kami serius nih, jemaat. Saya juga pendeta juga harus serius. Karena banyak pendeta seriusnya salah. Nah, untuk itu banyak hari-hari ini saudara, orang semua pengen sukses. Tuhan memang maunya dan itu kehendak Tuhan, semua harus sukses. Tetapi sukses yang bagaimana? Ini yang perlu kita mau belajar Bapak Ibu, supaya dari mimbar ini hanya kebenaran yang murni yang mengarahkan kita semua kepada Kristus dan mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Mungkin ada orang berkata dengan pengajarannya, kehendak Tuhan itu supaya jemaat semua dipulihkan, diberkati. Iya dan amin. Kehendak Tuhan supaya yang sakit disembuhkan. Iya dan amin. Setuju. Kehendak Tuhan supaya yang miskin diperkaya. Iya dan amin. Tapi mari kita melihat
lebih dalam lagi akan kebenaran dan hatinya Tuhan. Kalau kita sudah ada di gereja ini Bapak Ibu yang hadir pagi ini maupun yang menyaksikan live streaming, kita harus benar-benar serius mau mengerti kehendak Tuhan. Sebab kalau tidak, percuma kita bertuhan. Nanti akhirnya kita hanya memanfaatkan Tuhan. Bukan hidup kita yang bermanfaat bagi Tuhan. Sedangkan saudara dan saya diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Bukan Tuhan untuk kepentingan kita. Kalau Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir akan hidupmu, apa kau makan, kau minum, kau pakai. Tapi semua orang khawatir. Dan meraih kesuksesan, mengumpulkan harta sebanyak mungkin, melakukan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena dia khawatir. Padahal Tuhan Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perintah Tuhan itu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Yang utama itu. Nah untuk itu bertalian dengan apa yang kita nyanyikan barusan. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Lenyap saudaraku. Kita nggak boleh sombong. Kemarin waktu saya dan Pak Eri dan anaknya Dika sampai di Surabaya, kami cari mana ini. Biasanya kan kalau orang meninggal itu sudah ada di rumah duka dan rame. Ibu Anyo aja, walaupun dia nggak punya anak, nggak punya suami, cuma punya kakak, tapi ada yang datang. Nah malam itu saya kaget kok nggak ada, tempat dikunci, sepi banget. Karangan bunga udah penuh. Terus kita tanya kemana? Oh di sana Pak, masih di ruang pendingin. Kita nggak boleh. Kita maksa. Pak Eri bilang kami ponakannya dari Jakarta. Akhirnya kita lihat, ditarik mayatnya kita lihat. Pak Eri nangis. Saya mikir, itulah manusia. Seberapa kaya kita, seberapa hebat, seberapa tenar kita, jadi debu juga. Nah untuk itu hari-hari ini kita harus bisa mengisi hidup kita dengan benar. Coba kita mau belajar ya. Saya belakang ini coba-coba terus bikin PowerPoint supaya saudara lebih saya kasih tema pagi ini sukses kehidupan. Katakan amin dong. Amin. Semangat. Amin. Salam pemenang. Amin. Lebih dari pemenang. Menang terus. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Oke, lanjut Pastor. Waktu hidup kita yang singkat ini merupakan kesempatan untuk dikenal dan mengenal Tuhan. Ya, untuk dikenal dan mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan kita, ya. Dalam pengenalan akan Tuhan kita dilatih untuk berinteraksi dengan Tuhan. Nah ini kita mau belajar nih. Nanti sudah jangan bilang, Bapak ini kalau khotbah terlalu ngeroh. Enggak, nanti kita akan belajar. Allah itu roh. Bukan hanya pengetahuan teologi ya. Coba lanjut. Nah di Yesaya dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah hari-hari ini, jangan kita bilang, saya datang ke gereja, saya sudah cari Tuhan. Saya sudah ikut live streaming, saya sudah cari Tuhan. Belum tentu kita bisa ngalami Tuhan. Makanya di Yakobus 4:14 kata, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah kalau kita tahu hidup ini singkat, jangan main-main, harus mengisi dengan benar. Amin. Lanjut. Nah interaksi inilah awal perjalanan bersama dengan Tuhan di keabadian nanti. Jadi kalau saudara dan saya, ya jemaat, tidak pernah berinteraksi dengan Tuhan, bagaimana bisa dikenal oleh Tuhan? Gitu. Dan bagaimana kita juga bisa mengenal Tuhan? Nanti ciri-cirinya udah puluhan tahun jadi jemaat, Pak Pendeta doain. Bukan kita nggak mau ngedoain. Oh doa sih gampang, cuman doa doang.
Tapi nanti akhirnya Bapak Ibu kita akan terus stuck begini. Gereja nanti akhirnya jadi gereja ya cuman gedung, merek, organisasi, isinya enggak mengalami Tuhan. Ini yang jadi perenungan saya hari-hari ini Bapak Ibu. Coba lanjut. Nah di Mazmur dikatakan begini, ini 7 kali dalam sehari aku memuji engkau karena hukum-hukummu yang adil. 7 kali dalam sehari, artinya dia memberi waktu sehari itu 7 kali untuk datang kepada Tuhan atau membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Baru ini Daniel, saudaraku hebat. Saya semalam membaca, merenungkan pribadi ini, ya. Pada waktu itu kan karena dia ini orang jujur, sekeliling dia nggak setuju. Sentimen supaya bagaimana orang ini disingkirkan. Memang kalau kita kerja itu jujur, ya, terus kita disayang sama pimpinan, orang sekeliling kita tuh nggak suka. Hati-hati. Bagaimana caranya supaya Daniel ini disingkirkan? Tapi respon Daniel nih ya, di Daniel 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Artinya begini, responnya tuh luar biasa. Dia selalu punya hubungan dengan Tuhan. Dia mau berinteraksi dengan Tuhan. Dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi tantangan. Yang dia cari Tuhan, bukan teman. Bukan saudara. Kadang-kadang kita punya teman baik, ujung-ujungnya malah menjerumuskan kita. Siapa yang pernah ngalami itu? Rasanya kita semua sudah pernah jadi korban ya. Makanya mari nanti kalau kita begitu terus, kita akan hidup dalam tekanan, kecewa terus, sakit hati terus, gak pernah merdeka kita. Saya mau melalui kebenaran ini, semua harus merdeka. Semua harus ngalami yang namanya hidup dalam kemenangan. Lanjut, biar lebih cepat ya. Jadi sukses hidup manusia bukan diukur dengan ukuran jumlah uang dan harta yang dikumpulkan. Tidak diukur pula dengan banyaknya titel dan gelar, pangkat dan kedudukan. Tetapi sejauh mana kita mengenal dan mengalami Tuhan. Jadi mengenal dan mengalami Tuhan itu adalah sukses kehidupan. Amin. Ya, nggak usah dibaca di Lukas kemarin 2 minggu lalu saya mungkin sudah sampaikan bagaimana ada orang kaya yang mengumpulkan hartanya. Terus dia bilang nanti bersenang-senang. Terus firman Tuhan bilang, nanti kau mati buat siapa hartamu itu? Dia sukses mengumpulkan harta, tapi dia tidak sukses di hadapan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi saya mengatakan, jadi mengenal dan mengalami Tuhan adalah sukses kehidupan. Ini yang dialami oleh Paulus. Di Filipi 3 ayat 78 sering juga disampaikan di tempat ini. Ini khotbah-khotbah ini adalah rangkuman-rangkuman yang kita masukin ke sini supaya menjadi semacam intisarinya dan kita mau hidupi ini. Ya, Filipi 3 ayat 78 kan Paulus bilang begini, apa yang dahulu ku anggap untung sekarang ku anggap rugi. Malahan segala sesuatu ku anggap sampah karena pengenalan, perhatikan, pengenalan akan Kristus itu lebih mulia. Bapak Ibu, mengenal Tuhan itu luar biasa loh. Amin. Di Daniel 11 ayat 32 juga, tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan tetap kuat dan bertindak. Itu, makanya Bapak Ibu, mari di gereja ini kita mau diajarin yang ini. Kita tidak menjanjikan uang yang datang, enggak, kamu akan tidak. Sebab kalau kita mengenal Tuhan, punya Bapak, punya anak. Amin. Itu makanya kebenaran ini. Makanya saya selalu, Yesus saja cukup bagiku. Lanjut. Nah ini gambarnya nih, dia sukses, dia punya uang banyak, yang satu punya gelar. Saya bilang, taruh gambar biar menarik. Saya juga takut, bulan depan kalau Tuhan izinkan, kami akan diwisuda. Saya udah mau 2 kali wisuda, ya, S2 berarti. Tapi saya bilang, aduh, kalau hidup saya cuman S2 terus hidup saya nggak ngefek.
nggak dikenal Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, bahaya juga. Bisa-bisa aja mengumpulkan orang banyak, mengatasnamakan karena ini punya gelar, pinter ngomong dari mimbar, tapi kelakuan hidup sehari-hari tidak menyenangkan Tuhan, tidak melakukan kata, percuma juga. Lanjut. Allah adalah pribadi real. Perhatikan, Tuhan itu pribadi real. Ini yang saya mau maksud, nanti saudara harus tangkap. Karena waktu itu ada satu pengerja tahun lalu bilang begini, kalau Pak Freson khotbahnya terlalu ngeroh. Iya, karena lu nggak mau dibawa hidup dalam roh. Dan kau pikir Tuhan itu hanya sebatas pengetahuan teologiamu. Tuhan itu real. Dia ada. Nggak ada yang amin. Dia ada. Dia hidup. Ebit GAD aja bisa nyanyi, Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Wah, haleluya. Allah adalah pribadi real yang seharusnya kita alami secara real. Tanpa memiliki pengalaman dengan Tuhan, ibarat ini yang sering saya sampaikan, makanya ini rangkumannya. Saudara baca, ibarat apa? Sekarang mari kita buka, kita lihat nih ya. Ayat-ayatnya. Keluaran 1 ayat 9 kita lihat. Tolong Pastor Dani. Nih, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ini di Keluaran 1 ayat 1 dan seterusnya, sudah nanti baca di rumah. Ini ceritanya, orang Israel itu ada di Mesir. Yusuf sudah tidak ada, Firaun yang zaman Yusuf udah mati, dan silih berganti. Jadi mereka mulai ditindas. Tadinya mereka enggak ditindas. Dan orang Israel itu bertambah banyak jumlahnya. Ini Alkitab yang catat. Sangat banyak dan lebih besar jumlahnya. Terus baca terus ayat 10. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Terus, sebab itu pengawas-pengawas roh di tempat mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Ya, nanti baca di rumah. Artinya begini, mereka banyak, tapi mereka ditindas. Kenapa? Karena nggak mengenal Tuhan. Coba sekarang kita bandingkan dengan 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Kita tahu dalam kita ada roh yang besar. Kenapa kita khawatir? Kenapa kita takut? Kenapa kita kalah dengan keadaan? Itu kalau kita tidak mengenal Tuhan. Makanya pagi ini harus bangkit Bapak Ibu. Amin. Kita harus mengerti kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kita. Kenapa saya diperbudak dengan dosa ini seperti tidak bisa lepas dari dosa ini? Kita nggak tahu bahwa di dalam kita ada roh Allah, roh yang lebih besar ada di dalam kita. Sehingga kita ya ikutin aja dunia. Padahal kita beda dengan anak dunia. Kita bukan anak dunia. Seharusnya di tengah-tengah dunia kita harus tampil beda. Karena ada roh yang besar. Orang Israel mereka nggak tahu, mereka itu banyak, luar biasa. Tapi mereka ya mentalnya budak. Kenapa kita juga masih mental budak? Makanya kita nggak pernah mengalami sukses dalam hidup ini. Sukses itu artinya mengenal Tuhan dengan benar, mengalami Tuhan tiap hari. Yes. Tapi kalau aku punya Tuhan yang besar, cuma nyanyi doang. Tidak dialami itu Tuhan yang besar itu. Kira-kira benar gak ini? Saya khotbah di orang yang mengerti, ada mulut, ada telinga, ada mata, ada kehidupan di sini. Nah, itu dia. Coba kembali ke PowerPoint. Ya. Bandingkan juga dengan 1 Samuel 17 ayat 32. Ayat 11 dulu.
1 Samuel 17 ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maksudnya gue lihat, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Cemas. Ada Goliat apa dalam hidup kita hari-hari ini? Cemas, takut. Kita perlu waspada terhadap COVID ini, tapi jangan takut. Saya lihat ada orang Kristen tuh ketakutannya luar biasa. Udah melebihi sampai seperti kayak gak punya Tuhan gitu loh. Ngeri, takut. Akhirnya Tuhan gak bisa buat apa-apa. Nah sekarang bandingkan dengan ayat 32. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Nah ada perbedaan kan? Yang satu raja, pengambil keputusan, berkuasa. Yang satu anak muda, pengembala kambing domba. Tapi dia berani, kenapa? Ternyata kuncinya, dia suka bergaul dengan Tuhan. Amin. Di padang gurun sambil menggembalakan domba, dia, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Sambil itu dia punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita sehari-hari? Makanya orang Kristen jangan bangga kalau cuman datang ke gereja. Wah gereja kami besar Pak, full AC, full band. Waduh ribuan jemaatnya. Kalau nggak kenal Tuhan percuma. Kalau nggak ada interaksi dengan Tuhan, nggak ngalami Tuhan, percuma. Nanti kita hanya terjebak dalam kegiatan agama. Liturgi cuma terjebak gitu, pelayanan terus, tapi nggak ngalami Tuhan. Akhirnya apa? Ujungnya ribut sana, ribut sini kan. Karena nggak dialami. Akhirnya orang bilang katanya bertuhan, katanya pelayan Tuhan, kok begitu? Hah, ya Allah. Didakwa terus kita sama setan. Jangan mimpi hidupku untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan memuliakan. Memuliakan dari mana? Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, luar biasa. Di Kejadian pasal 22 juga, ayat 1 sampai 9 ada kisah tentang Abraham, bagaimana Tuhan menyuruh Abraham ambil anakmu Ishak. Dia nurut, karena dia tahu siapa yang nyuruh. Begitu dia mau nyembelih anaknya, ternyata engkau benar-benar mengasihi aku lebih dari anakmu. Udah tersedia nih, di sana ada anak domba yang, kambing domba yang tanduknya tersangkut, itu yang kau sembelih. Iya, dia bilang, di sini Tuhan menyediakan. Kadang-kadang Tuhan sudah sediakan berkat bagi kita, tapi kita kan nggak ngalami Tuhan, kita nggak bertindak, akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Jadi selama-lamanya hidupnya begitu terus. Saya juga baru dibukakan belakangan ini. Semenjak kita mulai dipakai, baru kebuka banyak. Baru kebuka banyak tuh kebenaran. Oh ternyata begini. Dan ada suara di hati saya bilang, kalau melayani aku bukan begitu, hambaku Fredson, bukan begitu. Aku yang kau layani, aku ada di sorga. Tapi Roh Kudus ada bersama kamu di situ. Ayo belajar dengan benar. Kamu mau bawa kemana ini jiwa-jiwa ini? Nah, makanya saya sekarang kerja keras. Apakah engkau mengasihi aku? Beri makan domba-dombaku, gembalakan. Artinya beri makan. Yang paling pertama makanan rohani. Bukan saya kunjungan, saya doain. Bukan, kebenaran ini konsumsi jiwa kita. Ya kalau konsumsi jiwa kita salah, nanti hidup kita juga jadi salah. Kenapa banyak orang duniawi padahal dia pelayan Tuhan? Ya habis diajarinya begitu, ngejar dunia terus. Oke, lanjut PowerPoint. Saya harap saudara orang cerdas cepat menangkap. Nanti ini bisa diambil di komputer, di bagi yang mau ambil, masukin handphone saudara, atau nanti kita akan bikin bahan, nanti di komsel masing-masing bisa di-sharekan lagi. Supaya kita jemaat cepat bertumbuh. Cerdas kita, mengerti kebenaran. Nah, tanpa mengalami Tuhan, sia-sialah kita beragama. Ke gereja,
apalagi turut mengambil bagian dalam pelayanan gereja nih. Inilah yang terjadi atas banyak orang Kristen hari-hari ini. Saudara dan saya kaya dengan pengalaman beragama, mengikut berbagai kegiatan gereja, tetapi tidak mengalami Tuhan secara pribadi, real dan berlimpah. Kalau kita mengalami Tuhan berlimpah, itu beda sikap kita. Respon hidup kita tuh berbeda. Karena ada Tuhan di dalam kita. Kita tahu dia hidup. Jadi kita gak berani macam-macam Bapak Ibu. Ada Tuhan, tapi kalau enggak, Tuhan juga gak ngelihat, pendeta juga gak ngelihat, teman gue juga gak ngelihat. Gak ada yang tahu ini. Di renungan hati kita ngerenungin apa, mikirin apa. Kita gak takut. Padahal justru di situ yang dilihat Tuhan. Khotbah Kamis kemarin. Baik, lanjut. Nah, ini kan 2 Timotius 3 itu ayat 5, ya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi mereka memungkirinya. Itu dia. Padahkan yang mengungkiri katanya, jauhilah mereka itu. Beragama, wow, menjalankan ibadah, pelayanan, tapi nggak ngalami Tuhan. Nah, makanya di gereja ini kita harus mengalami Tuhan, itu yang nyata. Nanti beda. Kebersamaan kita, kesatuan hati kita, itu benar-benar yang menjadi pengikatnya adalah Kristus. Adalah kasih. Enggak lagi ada sekat-sekat, nah ini mah orang Batak, ini orang Jawa. Enggak begitu. Ini orang Cina. Ini enggak begitu. Kristus di dalam kita satu kita. Enggak ada lagi kesukuan, enggak ada. Kita punya satu golongan darah di sini. Golongan darah Yesus. Waktu itu di kampung, Om, karena ini Om tukang minum, ditanya, Om golongan darah apa? Saya darah Yesus. Bingung dokter. Ya. Lanjut, Daniel. Terus, nah, ironisnya banyak orang merasa puas dengan berbagai pengalaman keagamaan, tetapi tidak mengalami Tuhan secara benar. Bagaimana menghayati dan mengalami Allah yang hidup adalah masalah yang penting dalam hidup orang percaya. Ini sebenarnya masalah loh. Saya persoalkan, kalau jemaat belum mengalami Tuhan secara real, secara pribadi, ini masalah. Jangan nyaman di situ. Ya, udahlah Pak, jangan terlalu ribet lah khotbah mah. Jemaat juga udah puyeng, jemaat udah susah. Kasih yang enak buat jemaat. Loh, kita mau ngapain di gereja? Kita mau ngapain? Ini ibarat kita tadi, orang hidup itu kita ada namanya sekolah kehidupan. Jadi ada pelajaran-pelajaran nanti Tuhan akan berikan. Nah, Tuhan kasih kebenarannya dulu. Nanti dalam praktek hidup kita sudah punya modal. Modal kita Tuhan. Makanya Daud ada Goliat, dia nggak takut. Jangan takut, jangan cemas. Hambamu ini akan menghadapi dia. Kenapa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia nggak ngelihat Goliat itu besar. Yang dia lihat Allahnya yang besar. Yang dia lihat Tuhannya yang besar. Dia selalu berjalan dengan Tuhan. Saul takut. Mau jadi Saul atau Daud? Daud. Kan kalian. Mau jadi Saul atau Daud, saudara? Daud. Rata-rata begitu. Kita lebih pintar anak Jisi. Mau jadi Saul atau Daud? Daud om. Kalau kita, Daud apa Saul ya? Padahal dalamnya Saul. Daud. Ya karena ragu-ragu. Jadi kayak gitu responnya. Ya ini bahaya Bapak Ibu. Ya. Bagaimana menghayati dan mengalami Allah yang hidup adalah masalah yang penting dalam hidup orang percaya. Nanti saya minta ke depan di FA kita bukan aja, tapi kita praktek. Gembala-gembala ditanya nih tiap keluarga gimana nih ya Pak Martin dengan Ibu Noli dan anak-anak gimana. Iya Pak, kami kalau FA itu begini-begini. Itu bagus tuh ya, yang bagus tuh Pak Gunawan sama Jichen. Mereka berdua di rumah, mereka saling tanya. Ini mereka mungkin lagi nonton. Mereka tanya, nanti kemarin khotbahnya Pak Gembala, ini gini gimana, Mam? Ini, oh iya ini gini, dan itu baru mereka sharekan. Nanti dengan begitu, tanpa sadar, imannya naik terus tuh.
Orangnya sehingga ada tantangan, dan nggak takut. Padahal dulu, baru hal kecil udah khawatir banget. Tapi sekarang kenapa? Itu tanpa kita sadar. Mulai ngalami Tuhan. Imannya progres, mulai kuat. Waduh, baru orang berani berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, ini orang kayak gini pasti ini kan ungkapan Paulus, dia ngalami Yesus. Tiap hari dia berinteraksi dengan Tuhan. Dan seharusnya saudara saya harus begitu, itu standar orang percaya. Oke, lanjut. Tuhan harus dialami secara nyata dalam kehidupan masing-masing kita, katakan amin. Ya, ini lebih dari sebuah pengalaman perasaan atau emosi. Banyak orang Kristen hanya pengalaman emosi, yaitu tatkala bisa menangis, merasa khidmat dan lain sebagainya. Dalam kebaktian, kadang-kadang nangis-nangis, belum tentu saudaraku. Pengalaman seperti itu belumlah pengalaman yang berkualitas. Itu semua belum tentu sebuah pengalaman dengan Tuhan secara nyata. Itu bisa sebuah pengalaman emosi atau fenomena perasaan. Perasaan, nangis, ya macam-macam, ada banyak. Mungkin karena sedih, diomelin orang, dimarahin istri, dimarahin suami, dimarahin orang tua, banyak hal, jadi sedih ke bawah situ. Nanti kesimpulannya bagaimana tuh ciri orang yang mengalami Tuhan. Nanti kita akan lihat dan itu kita akan praktekkan nanti. Lanjut. Ya, bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami Tuhan? Demikian pula kita bisa mengalami Tuhan. Perlu kita perhatikan bagaimana Abraham tadi saya saksikan ya. Siapa nih lagi? Dalam hari-hari hidupnya mengalami Tuhan juga. Yusuf, Musa, Daniel dan tokoh-tokoh lainnya. Jika hal ini belum kita alami, berarti belum tercapai pula tujuan hidup kekristenan kita. Ayo, Kristen itu bukan sekedar beragama. Orang-orang yang mengenai Tuhan akan nampak ciri-cirinya antara lain. Terus, ini lanjut lagi, ini cirinya nih. Nah, iman tidak bergantung pada orang lain. Katakan amin. Imannya tidak bergantung sama orang lain, menjadi orang-orang Kristen yang mandiri. Semalam kita lagi nyari gambar, istri saya mau masukin gambar, terus saya bilang ini aja deh. Ya, nih gambar siapa nih? Ya saudara samain aja. Saya Om, saya Pak Gembala. Oke, puji Tuhan. Jadi iman tidak bergantung pada orang lain, menjadi orang Kristen yang mandiri. Itu baru namanya. Dimanapun kita berada, kita pasti akan jadi berkat. Jadi terang. Yang kedua, mengalami Tuhan lebih berlimpah setiap hari. Menikmati sukacita Tuhan tiap hari. Saya suka dengar, Pak kami memang terbatas Pak, nggak punya apa-apa, tapi kami happy. Waduh, sementara yang lain berlimpah-limpah, tapi nggak happy. Kenapa? Karena tidak mengalami Tuhan. Dia sukses secara materi sukses. Saya ingat dulu, jangan saudara pikir pendeta itu semua happy ngalami Tuhan. Enggak, saya di Jakarta waktu itu masih pelayanan di Om kami, Omnya isi saya. Ada pendeta khotbah. Dia khotbah tuh, ini pendeta hobi musik. Dia kalau datang pelayanan tuh pakai saksofon. Dia selalu nyanyi, waduh enak sekali. Apalagi saya juga kan suka nyanyi. Begitu selesai, kan biasa hamba Tuhan tuh ini dipanggil. Saya juga dulu diajak, ayo Fredson ikutin. Gimana kabar Pak? Waduh stres saya nih. Udah, saya bilang tadi gila khotbah mantap banget. Coba. Jadi jangan saudara lihat ini khotbahnya bagus. Wah itu harus dilihat bagaimana dia hidupnya dengan Tuhan. Bukan pengetahuan Alkitabnya. Jadi saudara jangan minder. Pak, saya kan bukan orang teologi ya, saya nggak suka. Enggak, bukan itu. Tapi bagaimana tiap hari di sini juga udah diajarkan kebenaran. Kita bisa menghidupi kebenaran itu, mempraktekannya. Saudara akan lebih unggul. Amin. Akan lebih dahsyat. Mengalami Tuhan lebih berlimpah tiap hari, menikmati sukacita Tuhan tiap hari. Waduh, enak kalau happy terus.
Gimana kabar? Puji Tuhan, dahsyat. Harus dari dalam itu. Kebanyakan kan kita orang Kristen kan rata-rata di mana-mana pasti kalau kita nih, saya khotbah dimanapun atau ketemu siapa, puji Tuhan, gimana kabar? Dahsyat, luar biasa. Hanya memotivasi diri doang. Supaya kelihatan, oh dahsyat. Tapi coba lihat kehidupannya, irama jiwanya, pikirannya, lihatin hidupnya sendiri. Enggak dahsyat. Enggak mencerminkan orang ini melimpah hubungannya dengan Tuhan, melimpah sukacitanya, melimpah hubungannya dengan Tuhan, mengalami banyak. Kenapa? Karena enggak mau bangun hubungan, enggak mau berinteraksi dengan Tuhan. Aturan dalam setiap keadaan, jangan dulu curiga. Lihat, pasti ada Tuhan di sini. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti ada Tuhan di sini. Jangan bilang, aduh ada masalah Pak, saya ini bingung hidup begini Pak. Kenapa jadi begini? Karena dia nggak bangun hubungan, dia nggak bisa melihat Tuhan. Nah, orang-orang yang aliran teologi tertentu, dia pokoknya melihat cara pandangnya memahami Tuhan itu hanya melihat dari satu sisi. Contoh begini, kalau orang ini sakit, wah ini aduh, pasti Tuhan marah nih, pasti Tuhan murka nih, pasti ada kutuk ini. Tidak bisa melihat dari kacamata bahwa Tuhan sedang mendidik, bahwa Tuhan tuh sayang, kalau dia nggak digituin dia nggak selamat. Tapi kalau kita mau belajar berinteraksi sama Tuhan, kita akan bisa melihat di balik kelihatan menurut kacamata kita nggak baik, ada kebaikan Tuhan di situ. Amin. Sehingga Bapak Ibu kita belajar kayak Paulus. Meskipun kami ditindas, kami tidak tertindas, kami dianiaya, kami tetap sukacita. Kenapa? Karena dia selalu mengalami Tuhan. Nah, Kristen itu harus begitu. Saya mau belajar dan mempraktekkan ini. Dan saya mau ngajak saudara. Jangan takut kalau cuma masalah hidup. Pasti kita dipelihara Tuhan. Yang kita mau kejar sekarang Tuhan. Bukan tangannya, pribadinya. Yang terakhir. Menjadi saluran berkat bagi orang lain dan akhirnya dikenal oleh Tuhan. Tuh lihat tuh, ngasih duit bukan minta. Melayani, mendoakan, menguatkan orang. Dan lihat tuh gambar sebelah, Tuhan Yesus mengenal pribadi. Dia selalu menyembah Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Itu yang kita mau capai dalam hidup kita, supaya berdampak. Jangan makin kaya makin pelit. Enggak peduli pekerjaan Tuhan, itu mah urusannya pendeta. Saya mah ada urusan lain Pak, kami mau jalan-jalan keluarga. Ya terserah sih itu, tapi kalau orang mengenal Tuhan dengan benar, mengalami Tuhan, dia punya beban di hatinya. Dia enggak tenang jiwanya kalau belum klop dengan apa yang Tuhan mau. Belum damai hati saya ini, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau, tapi aku belum lakukan. Untuk itu semua kita di tempat ini saya mau mengajak, ayo. Kita bukan hanya datang di gereja, Pak, kami pengen Pak, mendengar khotbah itu yang menyenangkan, yang lucu-lucu Pak. Aduh, maaf saudaraku. Tadi kita udah dengar betapa singkatnya hari. Mau lucu-lucu terus Tuhan datang. Mau ngejar dunia, mau kaya terus Tuhan datang. Bukan berarti kita nggak boleh kaya, harus kita bertanggung jawab. Saya bilang kerja yang rajin, cari uang yang banyak, supaya kita akan efektif melayani Tuhan. Kayak Ko Irwan kan, biasa kalau kemana-mana sama Cinia kita pergi. Saya sekarang udah nggak pernah ngajak. Lu buka toko. Minggu rame, pergi sono, jaga toko. Iya om, biasa tokonya ditinggal. Kita ya bukan nggak boleh, boleh sekali-sekali. Jadi kalau nanti minggu depan saya ke Bali, jangan ikut. Jaga toko, cari duit yang banyak.
untuk membela pekerjaan Tuhan. Apalagi kita mau Tegal, ya Pak, Tegal kita segera mau. Kemarin saya ke Pak Selamat, mereka semangat. Ya, mereka semangat sekali. Dan kita mau ini, siapa? Saya mah uangnya pas-pasan Om, saya uangnya pas-pasan Pak Gembala. Nah, coba. Saya ngomong begini bukan maksa supaya saudara nyari duit, tapi saya mengarahkan supaya saudara ngalami Tuhan. Nah, dari pengalaman dengan Tuhan itu kita punya kepekaan. Jadi seharusnya nggak boleh, ayo menabur yang banyak, nanti kamu akan menuai. Nggak boleh begitu. Masa dengan Tuhan kita begitu? Halo? Kalau anak saya, Pak, ini ada 5 juta, buat apa Yon? Udah, buat Papa. Tapi nanti tahun depan 50 juta ya. Nanti dia ngomong ke Daniel, bro, gua udah ngasih bro, bokap gua bro, 5 juta bro. 3 bulan kemudian pasti gua dikasih 50 juta. Gua puji-puji aja dia tuh, Papa memang ganteng makin hari, rambut mulai numbuh tuh Pak, mantap Pak. Ini waduh. Nah kita kan begitu. Nih Tuhan ada 10 juta Tuhan, Tuhan Yesus baik, memang ganteng, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan nanti dapat. Aduh. Coba pakai nurani. Amin. Tapi kalau kita menjadi anak Tuhan yang baik punya, saya ngelihat ada beban-beban Bapak saya. Ada proyek Bapak saya yang saya harus ada di situ. Karena aku diberi nafas, aku bekerja supaya hidupku ini semua yang kudapatkan berguna untuk Bapak saya. Dan kita juga suka nyanyi, coba di kunci A. Tuhan ajar aku mengerti, rela ku menerima kehendak Bapa di surga. Ku penuhi semua, ku akhiri jalan hidupku untuk mengikut Yesus Tuhanku. Ku hidup hanya menggenapkan rencana-Mu Tuhan. Ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku percaya. Melalui semua perkara Kau bentuk aku sempurna. Ya Tuhan aku percaya, ya Tuhan aku percaya. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan-Mu. Semua yang ada padaku bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang ada pada kita? Ayo kita muliakan Tuhan. Saya emang gak punya harta Om, Pak, saya gak punya duit. Hidupmu, karaktermu pakai untuk memuliakan Tuhan. Gak melulu duit. Amin. Baru kita akan menjadi pribadi yang dikenal. Iya, ini aku kenal dia. Inilah anakku yang kukasihi. Aku telah menemukan Daud bin Isai. Dialah orang berkenan di hatiku. Waduh, mantap loh. Saya tuh punya bayangan begitu. Saya mau Tuhan, aduh. Tapi masih jauh. Kita berjuang terus. Jangan pesimis, tetap optimis, pasti bisa. Bersama Yesus pasti bisa. Amin. Saya melihat saudara udah mulai progres sebagian. Kemarin kita melayani kedukaan Ibu Anyo.
meninggalnya juga mendadak, kita nggak tahu. Padahal saya Selasa sama istri janjian mau ketemu, mau kunjungan. Jumatnya, Kamis ya, Kamis udah meninggal. Dan spontan kita melayani hari Kamis. Saya lihat, aduh luar biasa. Saya terima kasih buat saudara-saudara, hebat, dahsyat. Hari Jumat saya harus ke Surabaya, saya hanya mampir sebentar. Semua bisa berjalan dengan baik. Ya, Bang Okta malam ngegitar, saya langsung WL sampaikan firman. Besoknya Pak Ferdi khotbah, dahsyat. Kata Pak Septian, Pak, wah Pak Ferdi mantap nih sekarang. Saya bilang, mantap, puji Tuhan. Tinggal dipoles dikit Pak. Dia bilang, iya, poles. Mananya yang mau dipoles nih? Pasti bisa. Semua dahsyat, luar biasa. Makanya saya bangga. Saya bilang nanti mau retret nih pelayan-pelayan. Tolong dihitung, karena itu kapasitas cuma muat 50 tempat di sana. Tempatnya bagus. Dihitung, ini. Oh Tuhan. 90% pelayan. Jemaat ini 90% pelayan Tuhan. Ya gak apa-apa. Nanti dari 90% ini namanya juga pelayan, mengalami Tuhan, punya interaksi dengan Tuhan, punya hidup yang baik. Banyak orang akan dibawa kepada Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi nanti bukan cuma retretnya doang. Retret semangat, mari kita retret di sana, hahehe. Pulang berantem. Pulang di retret. Saya emang nggak seneng kemarin. Saya udah kebelat, yang satu malah lama di toilet, Pak Gembala. Konseling dulu, udah saya kayak gitu, saya usir, sana kamu. Ada-ada aja, bikin masalah. Masalah pipis aja mau ribut, coba. Jangan memberi kesempatan kepada setan. Kalau pipis kebelet, yang laki cari aja hutan, bawa pohon, lu kencing di situ, nggak usah ribut. Saya emang nggak biasa Om. Biasain. Om melayani Tuhan harus biasa yang begitu. Kayak Ko Irwan dulu kan sering ikut saya. Pagi-pagi ngantar saya ke Indramayu. Pulang siang. Sampai jam 12, jam 1. Om, maaf nih Om. Kenapa kok? Mau makan di mana nih? Enggak ada makan kok. Nanti di jam. Aduh, saya latih dia. Kalau mau ikut pelayanan harus suka puasa. Dulu Pak Septian juga begitu. Nganter saya ke Salatiga. Pak, mau makan di mana? Di Semarang aja ya. Oh iya Pak, nanti saya pasti Semarang pura-pura tidur saya di mobil. Ya dia nggak enak mau ngebangunin. Pas udah di Pemalang, dekat Pemalang. Saya bilang, Pak di mana nih? Wah udah lewat tuh Semarang tuh, saya ada ngambek dia. Udah lewat Pak, ini. Ya udahlah, udah tanggung lah. Wah jangan ngambek Pak, ayo kita makan mie Jowo di Pemalang. Itulah adanya Pak Agung, enak, Auce. Jadi kita makan mie, dia bilang, waduh udah jam segini makan mie nggak enak Pak. Harus latihan. Saudara mau masuk jadi prajuritnya Tuhan tuh harus latihan. Jangan manja. Kalau jadi pelayan di sini nggak boleh manja-manja, harus siap tempur. Jangan, waduh dulu saya lihat ya saudaraku, kalau pelayan Tuhan, ayo makan yuk. Oh aku nggak doyan yang begini, ada dulu. Padahal di sini juga baru di training, disuruh dari Bandung. Makan. Nggak biasa Pak, harus biasa. Melayani Tuhan tuh harus siap dalam segala keadaan. Jadi kalau maaf saudara ya, kenapa di sini kelihatannya kok dididik keras? Supaya wilayah hidup kita tuh habis. Sebab kalau belum habis kita nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Fredson melayani dengan Fred, nggak bisa. Saya nggak bisa melayani pakai hati saya. Kenapa dari dulu saya suka berantem? Ribut dengan ini, karena saya mau pakai hati saya, begitu nggak cocok, kamu begini, hati saya. Tapi kalau hati Tuhan, nggak begitu. Makanya dihabisin terus. Ini pun belum habis banget, masih ada sisa-sisa company. Dan tiap hari harus belajar. Tolong Tuhan, monster yang satu ini belum habis, tolong saya Tuhan, gitu. Nanti saya baru bisa ngelihat, aduh iya ya,
Kenapa saya begini? Itu salah, itu salah. Nggak boleh, Tuhan pasti nggak suka. Berperkara sendiri, itu namanya berinteraksi. Bukan, gimana ya Pak Pendeta, saya ngerokok boleh nggak Pak? Oh silakan ngerokok aja. Dulu ada, saya pelayanan di salah satu satelit beberapa tahun lalu. Selesai saya khotbah, satu bapak datengin saya. Pak Fredson, Pak Pendeta. Oh kenapa Pak? Mau konseling. Boleh nggak? Oh iya, lagi salah mas. Saya udah punya istri, anak saya 3 Pak. Tapi saya naksir lagi sama pemain musik itu. Aduh, saya bilang gila, baru ini nih gue ketemu nih. Gimana nih Pak? Dalam hati saya, waduh. Gue nggak bisa jawab nih. Ini harus doa puasa dulu, pemutusan sama Pak Wagiman aja. Tapi mungkin kita ketawa. Ada monster begitu di dalam kita. Halo? Ini orang jujur, saya kasih jempol. Dia jujur. Terus saya mikir, aduh Tuhan, gimana? Saya bilang gini, Pak, coba berperkara dengan Tuhan ya. Dan menurut pengakuan dia juga sekolah Alkitab. Enggak jaminan. Dia seorang teolog, enggak jaminan. Makanya saya bilang, kita harus ngalami Tuhan. Kalau nyembah tuh yang benar sungguh-sungguh. Jangan ini, nanti sulit saudara, kita nggak akan berubah. Khotbah nggak bisa mengubah saudara kalau saudara nggak serius. Tapi kalau saudara serius, iya Tuhan, aku mau rendah hati, aku mau belajar apa yang disampaikan ini. Saya mau belajar, saya mau praktek dalam hidup saya. Pasti kita merdeka. Amin Pak Martin. Untuk melepaskan kekesalan aja nggak mudah loh, memerangi kekesalan. Duh ini belum pernah dikasih sekali nih orang nih. Gak mudah. Tapi kalau kita terus belajar, itu rontok. Baru kita bisa berkata, Kristus ada di dalam aku. Aku di dalam dia di dalam aku. Merdeka hidup. Paling yang kita harapkan apa? Cuman dia dan kerajaannya. Dan di bayangan kita akan hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Amin. Ayo kita mau jadi sukses di dalam Tuhan. Kalau saya ngomong begini bukan berarti saudara nggak boleh kerja lagi, harus kerja. Istri saya masih kerja. Saya pulang dari Surabaya, saya bilang aduh ngantuk mas, saya mau tidur, matikan HP. Begitu saya bangun, dia kerja, ngerapi-rapihin dagangannya, jualan segala keripik lah apa. Saya bilang ini enak nggak? Saya makan di depan, saya bayar. Dia oh nggak usah lah Pak, masa Bapak bayar? Ini barang dagangan, nanti bini gua bangkrut. Saya harus bayar. Saya bayar. Kadang saya pulang dari mana dia urusin di belakang, beresin ikan. Saya bilang banyak benar nih, aduh. Dalam hati saya, kerjaan gua lagi Dani. Ya mau diapain? Sebagai suami yang mengasihi dan mencintai istri satu-satunya yang sah di hadapan Tuhan. Ini pemberkatan nikah Pak. Jadi saya harus bakar ikan di belakang. Nanti saya mulai masukin di handphone. Mulai Cinia, Tan mau? Oke, nyangkut satu. Saya mau Bu. Yang lain saya mau, puji Tuhan, laku mah. Tek. Bagian gua. Jadi kita nggak maaf loh, nggak susah. Kalau cuma mau makan, minum, dan pakai, nggak susah. Kalau kita mau bertanggung jawab, mau kerja, pasti bisa. Jadi mental dirubah ya. Kita harus dirubah, karena kita mau mengabdi sama Tuhan. Ingat, hidup ini singkat. Karena ini singkat, kita isi benar-benar. Nah, saya udah kasih tahu jalannya, bangun hubungan dengan Tuhan. Ada interaksi dengan Tuhan. Pasti Bapak Ibu Saudara sukses semua. Dari wajah-wajahnya udah kelihatan wajah orang sukses. Cuma tindakannya belum. Mari kita mau bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak kami bersyukur Tuhan buat kebenaran-Mu. Dimateraikan firman ini dalam hati kami. Biar kami menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup kami. Orang-orang yang mengalami Tuhan dalam hidup kami. Bukan hanya tahu Tuhan, tapi kami kenal Tuhan. Dan tiap hari berjalan dengan Tuhan.
Terpujilah Engkau Allah sekarang dan selamanya. Terima kasih. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami mau supaya melalui pemberian ini Tuhan, korban syukur kami, pekerjaan Tuhan diperluas, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan lagi dijalankan. Kami akan menyampaikan kegiatan ibadah kita selama 1 minggu ke depan. Ada Pondok Dot setiap Selasa dan Kamis jam 5:30 pagi di tempat ini, dan hari Jumat jam 11 pagi. Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikan lewat live streaming Instagram dan Facebook. Lalu ada ibadah Family Altar setiap Selasa jam 7 malam. Ciledug. Hari Selasa Family Altar kita digabung di Ciledug jam 6:30 malam. Nanti untuk alamatnya kami akan memberitahukan lebih lanjut lagi. Lalu ada ibadah worship night hari Kamis jam 7 malam. Bapak Ibu Saudara juga bisa menyaksikan di live streaming Instagram dan Facebook. Ada ibadah doa fajar setiap Sabtu jam 5 pagi. Bisa disaksikan juga di Instagram dan Facebook kita. Lalu ibadah Youth Betani setiap Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Ibadah raya kita 2 kali jam ibadah, jam 8 dan jam 10. Ini saja pengumumannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri saudara, kita sudah ibadah kita berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus. Arahkan hati Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta, kasih sayang, pengampunan, pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persetujuan yang manis bersama dengan kuat kuasa Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Pagi ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua di awan kemuliaan. Dalam nama Yesus, mari yang percaya dengan iman dan semangat berkata, Amin. Tepuk tangan yang meriah.